Pagi hari ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama tentang kelas atau kegiatan di dalam ruang kelas seperti apa yang kita impikan atau yang kita inginkan, itu ya. Jadi itulah keyakinan kelas. Saya memimpikan kelas yang rukun dan tidak saling ngejek sesama teman. Saya memimpikan kelas yang saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain. Saya memimpikan kelas yang bersih, damai, dan rapi. Saya memimpikan kelas yang patuh dan menghormati Bapak Ibu guru. Jadi pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah di SD SMP Satap Sembalun ini ya, akan memberikan sedikit pembukaan terkait dengan acara presentasi salah satu Bapak guru kita, Bapak Firdaus Laili SPDGR selaku guru penggerak ya, salah satu guru penggerak di Kecamatan Sembalun ya. Nah, nanti di dalam penyampaian presentasi ini kita berharap untuk kita semua ya bisa mengikutinya dengan baik ya, karena program ini merupakan program yang sangat baik yang bisa kita ambil manfaatnya ya, karena salah satu tugas guru penggerak ini adalah memberikan contoh, memberikan gerakan, mengajak gerakan kepada teman-teman guru yang lain di setiap sekolah. Itu tujuan pemerintah
mengadakan atau memilih salah satu guru ya di setiap kecamatan menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru sekalian. Langsung saja pada kesempatan pagi ini saya mohon izin pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya untuk sedikit berbagi apa yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak. Karena ini adalah satu pengimbasan yang perlu dilakukan oleh guru penggerak di sekolah, utamanya terhadap teman-teman guru di sekolahnya. Nah, kali ini temanya adalah tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah forum berbagi dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya di sini bukan untuk istilahnya menggurui gitu ya, tapi ini lebih ke kita saling sharing gitu, karena saya ikut guru penggerak, jadi ada sesuatu yang ingin saya bagi apa yang telah saya dapatkan gitu di sana. Nah, yang pertama ini saya bacakan Bapak Ibu. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Intinya di sini yang pernah saya dapatkan, ibaratnya kita sebagai guru itu seperti ini, petani gitu ya, seperti petani, dan anak-anak itu adalah bibit yang akan kita tanam. Ibaratnya kalau anak itu bibitnya adalah padi, tidak mungkin kita sebagai guru akan menumbuhkan dia menjadi sebuah jagung, itu tidak mungkin. Sebaliknya, anak-anak ada yang bibitnya jagung, tidak mungkin meskipun dengan cara sebagus apapun, kalau bibitnya jagung, tidak mungkin anak itu kita tumbuhkan menjadi sebuah padi. Nah, itu tidak mungkin. Nah, tugas guru adalah bagaimana bibit padi ini tumbuh menjadi tumbuhan padi yang kualitasnya bagus. Nah, kira-kira seperti itulah inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa memaksakan kodrat anak gitu, karena anak memiliki kodrat sendiri. Nah, yang berikutnya, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi ini di sini yang ditekankan adalah budaya positif pada anak itu. Nanti harapan kita anak itu memiliki budaya positif itu motivasinya dari mereka sendiri. Jadi bukan dari kita, Bapak Ibu Guru, bukan dari aturan sekolah. Jadi mereka memiliki budaya positif itu motivasinya adalah dari anak sendiri gitu. Guru sudah tidak perlu memaksa-maksa lagi, tapi mereka sudah punya budaya yang positif. Nah, itu harapan atau tujuan dari budaya positif di sini. Dan satu lagi di sini ada karakter pelajar Pancasila. Nah, ini yang sering kita dengar dari pemerintah kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa harapan dari siswa kita untuk menyiapkan masa depan mereka yang semakin modern, mereka memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila. Gitu. Apa saja profil pelajar Pancasila? Nah, ada 6 Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Mohon izin saya bacakan satu-satu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ini maksudnya adalah bagaimana anak itu memiliki karakter yang berpikiran terbuka,
dan menerima perbedaan. Ini penting karena sekarang ini kan tema toleransi atau menerima perbedaan budaya lain dan sebagainya itu sangat ditekankan pemerintah. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ini juga penting bagaimana anak itu kita tanamkan sifat mau bekerja sama, tidak egois, dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Ini penting juga. Nah, yang berikutnya adalah kreatif. Harapannya anak itu punya sifat yang mampu untuk membuat sebuah karya gitu ya, membuat sebuah karya. Nah, yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ini maksudnya anak itu punya sifat rasa ingin tahu. Nah, itu juga penting. Nah, yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu artinya anak bisa belajar sendiri. Jadi tanpa tuntunan guru pun anak tahu bagaimana cara mereka untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu 6 profil pelajar Pancasila. Nah, yang penting juga perlu kita ketahui bahwa ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan ke anak. Namun sebelumnya kita sebagai Bapak Ibu guru juga perlu terlebih dahulu untuk punya karakter ini dulu gitu. Ibaratnya bagaimana kita mau menanamkan anak punya sifat gotong royong kalau gurunya sendiri sifatnya egois, kan seperti itu. Gimana anak mau punya kemandirian dalam belajar kalau gurunya juga belum punya sifat untuk mau untuk belajar secara mandiri. Kira-kira seperti itulah. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya ini kita tentang disiplin di sekolah, ya, disiplin di sekolah. Nah, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, aturan, atau hukuman. Itu yang dulu juga saya berpikirnya seperti itu. Disiplin itu hubungannya dengan tata tertib, aturan, atau hukuman. Padahal ternyata belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru ngasih hukuman ke anak itu adalah pilihan terakhir. Bahkan kalau perlu tidak dipakai sama sekali hukuman ke anak. Itu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak itu ternyata seperti ini gitu. Nah, kenapa begitu? Nanti akan kita lihat. Nah, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin diri yang kuat yang berasal dari motivasi internal. Nah, ini. Jadi anak itu punya sifat disiplin itu bukan karena aturan sekolah, bukan karena takut dihukum, bukan karena mau dikasih imbalan sama bapak gurunya, tapi memang karena dari murid itu sendiri gitu. Itulah namanya motivasi internal gitu. Nah, seseorang yang punya disiplin diri berarti ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena ia mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikutnya kita akan melihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah dalam motivasi perilaku manusia. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan bapak guru memberikan tugas kepada anak, nah anak dengan motivasi seperti ini, dia akan mengerjakan tugas karena kalau tidak mengerjakan dia takut dihukum. Nah, ini motivasinya anak yang terendah itu di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang di atasnya lagi, itu murid punya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, dalam kasus guru ngasih tugas itu tadi, itu anak akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak akan berpikir, kalau saya ngerjain tugas, nanti guru akan memuji saya. Guru akan ngasih saya nilai, akan kasih saya uang belanja dan sebagainya. Nah, ini motivasi yang lebih tinggi lagi. Anak mengerjakan tugas itu karena mau dapat imbalan, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah motivasi tertinggi Bapak Ibu. Ini yang nanti akan diharapkan di disiplin positif, yaitu anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi murid dengan motivasi ini akan bertanya, akan jadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Contohnya dalam kasus ngasih tugas tadi,
anak itu ngerjain tugas dari gurunya, motivasinya itu kalau saya ngerjain nanti saya mau jadi apa gitu, manfaatnya untuk saya apa, untuk masa depan saya. Kira-kira seperti itulah, itu motivasi yang ketiga ini. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari diri murid itu sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka punya motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Memang dulu juga saya akui, saya sendiri sering ketika anak terlambat saya hukum. Terus ketika anak dapat ranking 1, 2, 3, kan dulu juga saya yang mengusulkan ayo kita kasih hadiah gitu kan, peringkat 1, 2, 3. Ternyata yang saya dapatkan malah tidak begitu, Bapak Ibu. Kita jangan ngasih hukuman, yang ranking 1 juga jangan dikasih hadiah itu. Itu kalau menurut di sini ternyata seperti itu. Karena kalau dikasih hadiah, motivasi anak nanti ranking 1 itu supaya dapat hadiah gitu. Kalau hukuman juga anak itu mau berangkat tidak terlambat, motivasinya supaya tidak dihukum sama Pak ini gitu. Nah itu, jadi motivasinya itu harus dari anak itu sendiri. Nah, berikutnya untuk terbentuknya budaya positif, caranya itu gimana? Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi untuk membentuk budaya positif, salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Ini bukan aturan tapi keyakinan, berbeda nanti antara aturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, mengapa kita menggunakan keyakinan kelas kok bukan aturan atau tata tertib dan lain sebagainya? Karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misal contohnya tentang kebersihan kelas, itu kalau aturan itu kan biasanya dilarang buang sampah di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas bunyinya tidak seperti itu. Bunyinya adalah menjaga kebersihan gitu. Bunyinya bukan jangan membuang sampah tapi menjaga kebersihan gitu. Kira-kira seperti itu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi positif itu maksudnya kalau jangan merokok itu negatif, tapi kalau menjaga kesehatan itu positif. Nah, kira-kira bedanya seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi singkat saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu bukan guru yang bikin, tapi kesepakatan dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak itu menginginkan kelas yang seperti apa juga mereka libatkan gitu. Nah, ini juga saya sudah coba Bapak Ibu mencoba mempraktekkan membentuk keyakinan kelas di SMP. Ini akan coba kita putar videonya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengimbasan dari guru penggerak ini. Terakhir saya tutup dengan sebuah pantun. Tape ketan warnanya putih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.